Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Astuti dari kelas L01 dengan NIM 19038201006. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang landasan neologis pada bahasa. Perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga munculnya suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, faktor yang juga sangat penting dalam perkembangan atau penguasaan bahasa adalah faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Bahasa neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi juga karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Nah, jadi betapa besar peranan otak kita dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Ini menurut KR tahun 2003. Yaitu perbedaan otak manusia dengan hewan. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal yang lainnya, yang membedakan manusia dari hewan adalah terutama otaknya. Dibandingkan dengan hewan lain seperti monyet, volume otak manusia memang lebih besar. Akan tetapi, yang memisahkan manusia dari kelompok binatang khususnya dalam hal penggunaan bahasa bukanlah ukuran dan bobot otaknya. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda, sehingga fungsi dan penggunaannya pun berbeda pula dalam hal bahasa. Otak manusia dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah 1-1,5 kg dengan rata-rata 1330 gram. Untuk ukuran orang barat ini adalah 2%, dan berat badannya untuk manusia Indonesia bahkan mungkin kurang dari itu. Akan tetapi, ukuran sekecil ini menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dan jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Demikian dari data di atas bahwa otak memerlukan perhatian khusus dari badan kita. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambung atau spinal cord, dan otak-otak itu sendiri terdiri dari dua bagian yaitu batang otak atau brainstem dan korteks cerebral atau sering disebut juga dengan cerebral cortex. Tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Segala yang dilakukan manusia baik berupa kegiatan fisik maupun mental itu dikendalikan oleh sistem saraf ini. Batang otak terdiri bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Nah, di sini hemisfer kiri dan hemisfer kanan korteks cerebral menangani fungsi-fungsi intelektual dan bahasa. Korteks cerebral manusia terdiri dari dua bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan korpus atau callosum atau corpus callosum. Hemisfer kiri ini mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan. Kemudian muka bagian kanan sebaliknya hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Sementara itu, korpus callosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinasi apa yang dilakukan oleh kedua hemisfer tersebut. Wujud fisik dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan hampir merupakan pantulan cermin, tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Misalnya pada hemisfer kiri ada daerah Wernicke yang lebih luas daripada bagian yang sama pada hemisfer kanan. Karena dalam kaitannya dengan bahasa yang paling banyak berperan adalah hemisfer kiri, seperti pada gambar di bawah ini. Kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda. Bagi fungsi kortikal, fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri. Bagian orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri juga disebut juga hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Hemisfer dominan lebih berat dan girisnya lebih besar serta panjang. Hemisfer kiri juga berperan fungsi memori yang bersifat verbal atau verbal memory.
Sebaliknya, hemisfer kanan mempunyai fungsi emosi, lagu isyarat atau gestur, baik yang emosional maupun verbal. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa. Namun, tanpa adanya peranan hemisfer kanan, pembicaraan seseorang menjadi monoton. Tak ada prosodi, tak ada lagu kalimat, atau tanpa menampilkan emosi atau mimik, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Selanjutnya, saya membahas tentang kaitan otak dengan bahasa. Nah, otak memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa. Telah diutarakan sebelumnya bahwa saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Ini dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu juga dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di otak. Bagi orang yang sehat, saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujaran superior atau daerah motor sublementer. Berdasarkan tiga daerah saraf tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Setelah bunyi diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi bahasa yang masuk tersebut dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan di daerah ini. Bunyi-bunyi itu dipilih-pilih menjadi suku kata, kata, frase, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat. Setelah bunyi tadi diberi makna dan dipahami isinya, maka ada dua jalur kemungkinan. Jika masukan tadi hanya sekedar informasi yang tidak perlu ditanggapi, maka masukan tidak cukup disimpan saja dalam memori. Namun, bila masukan itu perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus arcuate. Di daerah Broca, proses penganggapan dimulai setelah diputuskan tanggapan verbal itu bunyinya seperti apa, maka daerah Broca memerintahkan motor korteks untuk melaksanakan prosesnya. Pelaksanaan di korteks motor juga tidak sederhana. Untuk suatu ujaran ada minimal 100 otot dan 140.000 rentenan yang terlibat. Proses ini nampak pada gambar